itulah masdar. Jadi masdar itu adalah ya kata yang menunjuk kepada satu peristiwa atau keadaan tanpa ada keterangan waktu. Jadi kalau keterangannya ada waktunya, di dalamnya sudah menyatu ada waktunya, telah menulis misalkan gitu ya. Gitu ya. Maka itu fiil namanya. Akan menulis itu fiil. Akan, telah itu artinya fiil. Nah, masdar itu ada disebut di sini gini. Ada berapa macam masdar? Masdar itu ada dua macam, Bapak Ibu. Masdar qiyasi sama masdar sima'i. Masdar qiyasi sama masdar sima'i. Ya. Baik. Apa itu masdar qiyasi? Enggak usah repot-repot kan, ada penjelasannya di bawah tuh. Ada penjelasannya. Apa itu masdar qiyasi? Masdar qiyasi adalah masdar yang dibentuk dengan kaidah-kaidah atau pola-pola yang baku. Jadi Bapak Ibu gampangannya begini. Masdar qiyasi itu masdar yang menurut kepada pola, yang mengikut kepada pola. Ada pola bakunya, itu namanya masdar qiyasi. Kalau kita ketemu masdar yang tidak mengikuti pola, aslinya itu namanya bukan masdar qiyasi. Lawannya namanya masdar sima'i. Gitu, Bapak Ibu. Jadi masdar yang dibentuk berdasarkan rumus itu namanya qiyasi. Kalau kita ada masdar yang tidak ngikutin rumus, ada. Gitu. Nah, itu namanya masdar sima'i. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, pertanyaannya, kapan atau di mana kita temukan masdar qiyasi, masdar yang berdasarkan pola? Ya, berdasarkan pola baku. Ini di sini Bapak Ibu. Di mana ditemukan pola masdar qiyasi? Ada 4. Masdar fi'il sulasi mazid. Maksudnya apa tuh? Masdar fi'il sulasi mazid. Jadi fi'il itu Bapak-bapak, Ibu-ibu yang muliakan, fi'il itu kan aslinya 3. 3 kan gitu ya. Nah, dari 3 ini kemudian ditambah. Kalau 3 saja namanya mujarrad. Kalau 3 saja namanya mujarrad. Tapi kalau 3-nya sudah ditambah hamzah, tambah 1 huruf, tambah 2 huruf, tambah 3 huruf, itu namanya fi'il mazid. Kenapa disebutnya sulasi? Karena dasarnya 3. Sulasi itu artinya 3 huruf. Mazid ditambah. Tambahnya berapa? Tambahnya 1 jadi 4, tambahnya 2 jadi 5, tambahnya 3 jadi 6. Nah, ini ya, maksimal tambahnya 3 jadi 6. Nah, nanti kita temukan tadi yang dibacakan di dalam pola-pola tadi yang dibacakan oleh Ibu Rima tadi ya. Ya, jadi apa itu masdar dari fi'il sulasi mazid? Berarti fi'il sulasi mazid fi'il yang sudah mendapatkan tambahan pada fi'il madinya. Tambahan berapa? 1, 2, 3. Itu namanya fi'il sulasi mazid. Nah, kalau fi'il sulasi mazid, kalau yang sudah bertambahan, itu apa namanya, masdarnya itu mengikuti pola, mengikuti rumus. Itu enaknya begitu. Ya. Kadang-kadang orang apa namanya, contoh ya, Bapak Ibu. Kalau kharaja yakhruju, dalam bunyi polanya kan khorjan, fa'lan, kok hurujan. Nah, itu namanya tidak mengikuti pola. Yang tidak mengikuti pola namanya bukan kiasi. Jadi kalau kiasi itu ya pokoknya udah ngikutin pola dia. Gitu. Ya, polanya tambahannya apa? Ini nih ya. Nah, kita lanjutkan dulu bacanya. Di mana ditemukan masdar qiyasi? Tadi yang pertama adalah masdar dari fi'il sulasi mazid. Yang kedua, masdar marroh. Nanti akan kita bahas. Apa itu masdar marroh? Yang ketiga, masdar naw'. Ini juga akan kita bahas. Dan yang terakhir adalah masdar ya, mimi. Itu juga nanti akan kita bahas, masdar mimi.
Jadi bukan hanya tajwid aja ya, ada idgham mimi, bukannya. Master juga ada master mimi. Kayak gitu ya. Baik. Coba tadi yang dibaca Bu Rima tuh ada berapa kolom tuh? Dari depan dari fa'al kan nomornya, maksudnya nggak ada nomornya nih. Sampai dari dari fa'ala sampai if'alala tuh berapa tuh? 15 kolom. 15. Berapa? 15? Iya. Tuh, Bapak Ibu. Ya. Jadi rumusnya cuma ada 15 aja tuh. Cuma masalahnya kan 15 itu bukan angka yang sedikit. Rumus Ustaz ya. Ini rumus Ustaz ya. Bukan pola ya, rumus ya. Ustaz, tolong dijelasin dong Ustaz, maksudnya gimana nih fa'ala terus kok gitu loh. Ya, boleh kita jelasin satu-satu. Tenang aja. Mudah-mudahan waktunya cukup aja gitu ya. Cukup Dan pelan-pelan ya, insya Allah. Nggak usah diburu-buru, nyantai aja kita mah ya. Santai aja. Iya, nyantai aja. Kasih nomor sendiri aja 1 sampai 15 lah. Nyantai, yang penting kita mengerti Ustaz. Iya, nggak apa-apa. Buru-buru nggak ngerti Apa percuma. namanya banyak-banyak tapi kita mengerti kan Iya. gitu. Lebih baik ya. Daripada sedikit-sedikit tapi nggak ngerti, lebih baik banyak-banyak tapi ngerti. Puter dong. Baik. Gini Bapak Ibu nih. Yang sebelah lihat Bapak Ibu lihat di judul bukunya itu pola. Ya, Ya, pola. paham. Ya, Sebelah kanan contoh. contoh ya. Ya. Jadi pola itu rumusnya, cetakannya begitu. Fa'ala, kita lihat. Fa'ala. Fa'ala itu berapa huruf? 3. 3. Empat. 4. Huruf. Mainnya 2. Fa, ain, lam. Coba, ada tasdidnya kan itu? Iya. Iya. Nah, itu ada tad'ifnya namanya ya. Berarti 4 tuh. Fa, ain, tad'if, lam. Itu 4 tuh. Gitu ya. Gitu. Jadi itu 4 huruf. Kalau kolom 1, 2, 3 dari atas nih. 1, 2, 3 itu tambahan 1 huruf semua tuh Bapak Ibu. Coba aja deh. Iya. Ya. Fa'ala tambahnya apa tambahannya? Tasdid. Tasdid. Yang di bawahnya tambahannya apa? Hamzah. Hamzah. Yang di bawahnya lagi tambahannya apa? Alif. 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 Sekarang kita coba ini kita pahami. Kok itu bisa nyebut nih dari mana tad'if, dari mana alif, dari mana hamzah kan gitu ya. Jadi gini Bapak Ibu. Fiil asalnya itu apa namanya? Bahannya itu fa'ala itu, fa'ain lam. 3 itu fa'ain lam. Sekarang di kata fa'ala itu yang selain fa'ain lam itu apa? Tasdid ya. Tasdid. Nah, berarti tambahan tuh tasdid tuh. Ya. Yang di bawahnya af'ala yang selain fa'ain lam itu ada huruf apa di situ? Hamzah. Hamzah, berarti itu tambahannya Hamzah. hamzah. Alif. Iya, yang di depan namanya hamzah. Ya. Yang di depan namanya Hamzah. hamzah. Kalau yang di tengah namanya Alif. 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 Tuh. Apa sih bedanya hamzah sama alif? Kalau hamzah bisa diharokatkan, kalau nggak alif tuh cuma fungsinya sebagai mat Ustaz deh. Lebih kurang. Gitu, udah jelas tuh. Lebih kurang. Kalau fungsi memanjangin doang namanya alif. Kalau dia berbunyi a i o itu namanya Hamzah. 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 Jadi kembali lagi. Ini kayaknya Bapak Ibu boleh dinomorin yang 1, 2, 3 sampai 15 tuh dinomorin deh sebelumnya deh, kayaknya takut nanti nyebutnya bingung nih. Ini kolom berapa kan bingung nih ya. Betul itu. Iya betul itu. Nah, lagian waktu nulis kenapa nggak dinomorin dulu ya? Kelupaan, maklum. Iya. Nggak ngira kan banyak. Saya pikir cuma 2, 3 ternyata terus aja ke bawah kan gitu. Berarti rumusnya ada 15 nih Ustaz ya. Iya cuma 15 saja. Cuman. Betul. Kalau nggak salah Ustaz bilang dulu 1 huruf itu bisa kalau ditasrif bisa jadi 180 tuh Ustaz. Kalau 15 Satu kali kata, kali betul, 1 kata. ya 1 kata. Kali 15 Apa yang- betul 180. itu ya. Jadi sebenarnya yang masuk di dalam apa namanya kajian itu dari nomor 1 sampai nomor 9 ini Bapak Ibu.
Gitu ya. Karena dari nomor 10 sampai nomor 15 itu aslinya bukan 3 lagi udah. If haula. Iya. 10 sampai 15. Gitu ya. Lebih dari Jadi apa namanya yang biasa dalam tasrif itu 1 sampai 9 aja. Itu yang 1 9 itu yang aslinya 3, lalu ditambah 1 2 3. Kalau yang 10 sampai 15 itu aslinya ada yang aslinya bukan 3, aslinya 4. Ya. Dan nomor 10 sampai 15 ini dari sisi kemunculannya jarang kok muncul ya. Jadi nomor 1 sampai 9 aja. Tapi karena ini sedang memberitahu apa namanya masdar apa ya sebagai rujukan ya disebut semuanya aja. Ya, sekarang muncul kan? Iya. Karena muncul ternyata ya. Yang nggak diharapkan muncul akhirnya. Begitu Bapak Ibu. Jadi kembali lagi tadi. Nomor 1, 2, 3 itu 1 sampai 9 tadi ya. 1 sampai 9 itu aslinya 3 semua tuh Bapak Ibu. Semua 3 tuh. 1 sampai 9. Dan hurufnya itu fa, ain, lam. Fa, ain, lam. Jadi Bapak Ibu bisa cirii, bisa apa namanya, bisa singkirkan, kenali yang selain fa, ain, lam berarti tambahan. Ya, coba ini dulu nih. Kita coba kenali dulu ininya apa namanya polanya dulu nih, fi'il madinya nih. Tadi sekali lagi dari atas. Kalau nomor 1 tuh fa'ala berarti yang bukan asli di situ apa itu? Tasdid. Tasdid. Tasdid ya. Nomor 2 Hamzah. tambahannya di situ yang bukan asli berarti apa? Hamzah. Hamzah di depan tuh ya. Iya. Yang nomor 3 yang bukan asli tambahnya berarti apa? Alif. 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 Ya Alif. kalau fa itu aslinya, Pak. Iya, fa'ala. Alifnya ya. Alifnya. Sekarang di nomor 4. Selain fa'ala di situ tambahnya apa Bapak Ibu? Ta sama tasdid. Dan tasdid. Tasdid. Ta sama tasdid. Boleh sekarang boleh kalau mau menyebutkan beda boleh. Namanya bukan tasdid. Namanya tad'if. Tad'if. Tasdid. Tad'if. Kenapa namanya tad'if? Sebenarnya sama sih nyebut tasdid juga Bapak Ibu sih. Cuma tasdid itu kayak apa istilah yang ada pada ilmu tajwid. Oh gitu. Jadi kalau ilmu tajwid namanya tasdid. Kalau ilmu sorof, ilmu bahasa Arab namanya tad'if. Iya, tad'if. Tad'if itu ta, kalau bahasa Arabnya nih ta, do, ain, ya, fa. Ta, huruf dot. Dot, ain, ya, fa. Tad'ifun. Tasdifun. Iya, tad'ifun. Ta'did. Tad'if. Ta'dif. Ta'dif. Ta, dot, ain, fa. Nah, daripada puyeng-puyeng tak tulis baiklah. Ta'dif sama tasdid. Iya, jadi Bapak Ibu nih dia nih. Tuh, Bapak Ibu. Kalau ya ini namanya tasydid. Namanya tasydid.
Ya. Disebut tasydid karena fungsinya menguatkan dalam cara baca, kata. Disebut tad'if karena fungsinya untuk mengenali komposisi huruf. Itu tuh Bapak Ibu. Jadi kalau disebutnya tasydid karena itu berkaitan dengan gimana caranya. Tasydid itu artinya menekankan. Nah, ini boleh ditambahin di sini lagi. Artinya menguatkan, menekan, atau menekan. Atau menekan bacaan. Ini artinya menggandakan gitu. Tuh. Jadi kalau dalam ilmu shorof, tad'if itu urusannya bukan bagaimana cara membaca, tapi itu berkaitan dengan jumlah huruf. Kalau tasydid berkaitan bagaimana cara baca. Gitu. Dalam itunya dalam simbolnya sama. Simbol tasydid, simbol tad'if itu sama. Itu ya Bapak ya. Baik, kita ulangi lagi. Lanjutkan lagi ke buku. Nanti biasa setelah selesai kita akan share. Jadi tafa'ala itu tambahannya kan huruf-huruf aslinya kan fa, ain sama lam. Fa, ain sama lam. Jadi Bapak Ibu keluarkan selain fa sama ain lam. Ketika dihitung ta, fa, ain, tasydid, tad'if, lam. Oh 5, berarti tambahnya berapa? 2. Begitu tuh. Oh 2 tambahannya. Lalu nomor 5, ifta'ala itu aslinya hurufnya tuh fa, ain, lam. Sekarang ifta'ala jumlah hurufnya berapa? 5. Berarti tambahannya berapa? Tambahnya 2. Alif dan ta. Apa yang bukan fa, ain, lam? Alif. Hamzah dan ta. Nah, kalau di depan namanya bukan alif, namanya hamzah. Hamzah dan ta. Karena Bapak Ibu nyebut if bunyi gitu. Nanti suatu saat kita bahas lagi hamzahnya hamzah qata atau hamzah wasal. Jadi sebenarnya Bapak Ibu yang memuliakan, kalau menurut saya nih, Bapak Ibu belajar tajwid itu kalau kita pahami kaidah sorofnya itu banyak membantu tuh. Dengan sendirinya itu kan istilah-istilah sebenarnya adanya dalam ilmu sorof. Hamzah wasal, hamzah qata kan gitu. Dan di mana letaknya? Jadi kalau di dalam ilmu tajwid itu sudah produknya, hasilnya. Nah, uraian penjelasannya itu kenapa hamzah wasal, kenapa hamzah qata itu ada di dalam ilmu sorof. Maka dua-duanya saling menguatkan, saling mendukung, saling ini. Jadi kalau orang belajar tajwid, backgroundnya, basicnya ada sorof, nyambung aja, gitu. Ada itu. Jadi saling menguatkan. Jadi hamzah sama ta, gitu ya. Karena dia bukan hamzah asli Bapak Ibu, karena dia bukan hamzah asli, kan dia tambahan. Maka cara nulis hamzahnya yang di sini yang 2 nih.
ya teman-teman. Itu khusus yang dua nih, itu nggak boleh dikasih kepala ain. Jadi ya kayak alif tuh, tapi dibunyikan if. Oke, lanjut. Ta'ala. Iya, if ta'ala. Hamzah sama ta. Nomor 6, tafa'ala. Jumlah hurufnya berapa Bapak Ibu? 5. 5. Aslinya kan 3. Ya. Berarti tambahannya 2. Kalau ditelusuri tambahannya apa itu? Ta dan alif. Ta sama alif. Nah, di sini baru namanya ta sama Alif. alif. Karena fungsinya hanya memanjangkan huruf fa. Kan gini ya. Kan gitu ya. Jadi dia tidak tidak dibunyikan. Hanya panjangnya tafa'ala. Itu namanya alif. Ya. Dan memang tambahan hamzah tidak ada di tengah, tambahan hamzah adanya di awal aja. Selanjutnya, infa'ala nomor 7. Itu jumlah hurufnya berapa, Pak? 5. 5. 5. Jadi gampang, kalau 5 berarti tambahannya 2. 2. Sebab aslinya cuma Fa'ala. Fa'ala. 3 fa'ala. If'alla. Alla. Berapa hurufnya? 5. 5. Dikeluarkan dari fa'ain lam. Yang pertama sama tat'if. Hamzah tambahannya hamzah sama Hamzah sama tat'if. Tad'if sama apa? Hamzah. Awalnya hamzah. Hamzah sama tad'if. Kita sampai 9 dulu ya. Nomor 9 apa itu Bapak Ibu? Istaf'ala. Istaf'ala. Aslinya Fa'ala. 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 6 ini. fa'ala. Tambah 3 teman. Maka tambahnya 3. Tambah 3. Iya. Tambahnya 3 apa saja tambahannya? Ya, sin, ta. Hamzah. Nah, itu dengan pengenalan begitu, Bapak Ibu nanti jadi bisa melacak tuh, bisa melacak kalau Bapak Ibu mau cari di kamus kata-kata itu artinya apa. Sekarang Bapak Ibu sudah tahu, oh tambahannya ini. Kalau di kamus kan mulai pencarian dari kata dasar yang 3 huruf. Jadi dengan cara memahami kata dasar, Bapak Ibu, salah satu fungsinya ketika mencari kosakata di dalam kamus standar itu kan selalu bermuara kepada 3 huruf. Jadi tidak, misalnya kalau kalimatnya begini, kalimat mencari kata madrasatun, itu kan nggak bisa, kalau kamus yang standar nggak bisa dicari dari huruf mim. Harus dicari dulu kata dasarnya apa. Kan gitu ya. Kalau kalian istaqoma, kan nggak bisa dicari dari huruf hamzah. Kecuali namanya ada kamus udah jadi, udah kamus jadi. Jadi yang apa hamzah ya hamzah aja gitu. Meskipun dasarnya apa gitu, itu kamus jadi. Tapi kalau kamus standar, kamus referensi itu dia bermula dari kata dasar. Jadi kalau mencari kata istaghfaro pada nomor 9 nih, istaghfaro ya nyarinya bukan di hamzah. Huruf aslinya apa? Ghafaro. Oh itu. Nah, itu baru polanya ya, Bapak Ibu. Polanya nih. Baru pola fil madinya. Ya. Kita lihat sekarang masdarnya. Masdarnya Bapak Ibu. Pada fa'ala, kembali lagi ke nomor 1 lagi. Fa'ala itu masdarnya mesti memang taf'ilan atau dua saja tuh masdarnya. Ada ta depannya, ada ya sebelum huruf terakhirnya. Taf'ilan atau taf'ilatan.
Bapak Ibu pernah dengar kata taklim ya? Taklim. Pernah mendengar kata tadris, gitu tah. Takwim. Pernah mendengar kata tartib. Iya, pernah mendengar kata tafsir, takwil. Dan banyak, pokoknya modelnya itu berarti oh itu masdar dari situ tuh, masdar polanya pola begitu, tambahan tad'if tuh. Jamak, jamak. Ada sholat ya, ada sholat yang digabung itu Bapak Ibu digabung dari dua waktu menjadi satu waktu. Iya. Kalau yang ditarik ke awal waktu namanya apa? Jamak takdim. Takdim. Nah itu tuh dari situ tuh. Kalau dua waktunya digeser ke waktu yang belakang namanya apa? Akhir. Takhir. Sama Itu takhir. modelnya tuh gitu tuh. Tasdid ini nih tambahnya fa'ala. Kalau Bapak Ibu ngaji yang polanya landai, nggak terlalu cepat, nggak terlalu lambat dalam membaca Al-Quran namanya apa tuh? Tartil. Tartil. Itu tuh tartil. Kan gitu ya. Kalau membaca ada bacanya apa itu? Bacanya misalkan ada Tadwir. tadwir. Gitu betul, cepat itu tadwir. Nanti ke semua dapat semua tuh ya. Istilah-istilah. Kalau membaca Allahu Akbar berarti baca apa itu? Takbir. Takbir kan gitu ya. Itu polanya sama itu. Kalau baca alhamdulillah berarti Alhamdulillah. alhamdulillah iya sih. Kalau pola ini namanya apa itu? Tahmid. 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 Iya. Kalau baca subhanallah Tasbih. tasbih. Tuh kan ketemu semua tuh. Kalau baca la ilaha illallah Tahlil. tahlil. Jadi pola ini begitu banyak kemana-mana. Oh, kita kalau sudah ngikutin ini, ikut apa dari memahami pola masdar. Oh, itu mesti tambahnya tasdid itu. Dah tad'if itu, udah gampang itu. Gitu. Ya taksir, taklil. Jama apa? Jama taksir. Langsung gitu, taksir. Oh, berarti dari kasaro nih. Kasaro kan banyak. Oh, taksir. Kalau taksir, kalau pakai sa, oh pakai taksir, oh pakai sin, taksir kasroh, kasaro itu berarti pecah, oh dia yang dipecah itu, dan seterusnya. Itu faedah memahami pola-pola Bapak Ibu. Makanya mungkin kita nggak usah terburu-buru di sini karena nanti akan efeknya ke pemahaman gitu ya, pemahaman. Pertanyaan begini, pada nomor 1 itu bedanya taf'ilan sama taf'ilatan apa? Sebelum sampai beda situ, saya ingin mengingatkan Bapak Ibu, masdar itu sudah kadung dari sananya. Biasanya kita kalau mentasrif itu mesti bunyinya an. Ya, taf'ilan, taf'ilatan kan an itu ya. Fa'ala yaf'ulu fa'lan kan gitu tuh. Gitu ya. Itu masih begitu. Padahal ini perlu kita pahami bersama. Padahal yang namanya masdar itu bisa an, bisa in, bisa un. Nggak beda artinya. Cuma sudah kadung, udah tasrifnya begitu bunyinya. Karena biasanya saya kalau nulis di bahasa Al-Qurani itu kok nggak an Ustaz? Ya, saya pengen mengingatkan, oh nggak mesti an, boleh un. Berarti taf'ilun boleh dong, Ustaz? Boleh dong. Boleh, iya. Ya artinya nggak artinya sama ya? Tidak beda. Tidak beda. Tidak beda. Tidak beda berarti sama ya. Taf'ilun ya. Jadi masdar dari fa'ala itu bisa taf'ilun, bisa taf'ilan. Bisa taf'ilatan, bisa taf'ilatun, bisa taf'ilatin. Sama. Kenapa mestinya punya taf'ilatan? Itu karena dulu buku tasrifnya begitu ngomongnya. Gitu. Nah, kembali kepada yang saya ingin sampaikan. Apa bedanya taf'ilan sama taf'ilatan? Jadi taf'ilatan itu Bapak Ibu berlaku yang ada tamar butonnya di nomor 1 ini berlaku kalau fiilnya itu ujungnya itu huruf ilat. Kalau tiga hurufnya nih
huruf ilat, huruf alif wawiyah nih, huruf wawu atau ya, maka mesti fiilnya jadinya begini tuh. Mesti ada taknya ya. Gitu aja kalimatnya. Jadi jaro kan ada ya-nya itu. Jadi kalau dipola ke sini jarro tajriyatan. Gitu. Qawwa takwiyatan atau takwiyatun. Apalagi misalkan sarro tasriyatun. Itu tuh. Salah pakai sin. Salah tasliyatun. Tasliyatan. Jadi berlaku kapan dipakai tak sama tamar butoh, nggak ada ya-nya itu khusus untuk fiil-fiil yang 3 hurufnya ujungnya huruf ya atau wawu. Seperti sawa kan ujungnya ya tuh ya. Taswiyatan. Kalau tidak, maka modelnya seperti yang di atas. Taf'ilan, takdiman, takdimun, takbiran, tasbihan, tahlilan, takriman, tarhiman, tarhiban. Punya banyak macam lah. Banyak macam di situ yang sering kita temui. Kalau hayya itu ada ya-nya di ujung. Ada ya, ada ya-nya lagi. Hayya. Maka kira-kira masdarnya yang mana nih? Yang bawah ya? Bawah. Apa Bapak Ibu masdarnya? Taf'ilatan. Hayya. Ini bahasa Arab ya, bukan bahasa Cina nih. Hayya gitu. Hayya yuhayyi, masdarnya tahiyatan. Nah, tahiyatan, ketemu tahiyat tuh. Baik. Oke. Pada pola ini, pola 1 ini, antara pola yang di atas taf'ilan sama di bawahnya taf'ilatan, kan gitu Bapak Ibu, juga itu tidak membedakan arti hanya karena dasar fiilnya saja yang tadi karena ada huruf wawiyah di ujungnya, maka jadinya begitu. Jadi kalau kalimatnya misalkan kalimatnya sarro, itu sarro, ya, maka ada ya-nya, berarti pakainya pola yang bawah. Gitu. Kalau misalkan khoroja, kok nggak ada ya-nya khoroja, berarti polanya yang di atas, takhrijan. Mungkin Bapak Ibu akan bertanya, ini pola nomor 1 ini fiil-fiil yang 3 huruf yang mana saja yang bisa dipolakan ke sini kan gitu kalimatnya. Ini fiil-fiil yang begitu banyak, mana saja fiil yang bisa dimasukin ke sini nih? Maka jawabannya Bapak Ibu, dasarnya, prinsipnya, semua fiil bisa dimasukin ke sini, yang 3 huruf. Bapak Ibu punya fiil apa saja, yang 3 huruf, taruh di sini bisa. Kan gitu ya. Misalkan, kataba. Taruh di sini, tambah tasdid, tambah tad'if. Kataba yukattibu taktiban. Bapak Ibu punya kalimat, punya kata arofa, polakan di sini, tambah tad'if di tengahnya. Arrofa ya arofa jadi ta'rifan. Ta'rifatan. Kalau ada fiil lakona, lam qaf nun, tambah tad'if di tengahnya, jadinya apa? Lakona. Masdarnya jadinya apa? Lakona. Lakilan. Lakona. Lakona. Apa itu jadinya? Lakona jadi masdarnya. Yukalinu. Taklidan.
Talqin. Oh, jangan ketukar. Talqin. 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 Lakona jadi talqin. Iya, Talqinan. jangan Talqin. lakona taklin. Nah, ini jadi berubah. Talqin ya. Talqin. Talqin. Ditalqinin. Pasaro, Pak Sinro. Jadinya apa? Pasaro. Tafsiran. Tafsir. Iya, tafsir. Maka supaya aman Bapak Ibu, nggak usah an sama in, ujungnya dimatiin aja. Oh, iya. Iya, biar gampang kan itu ya. Kalau awala, Ta'wil. apa? Ta'wil. Ya. Takwil, gitu. Kalau jawada, Tajwid. tajwid. Gitu tuh. Itu tuh. Dan arti untuk fiil ini Bapak Ibu nih, arti untuk fiil yang model-model begini nih secara umum artinya itu awalan me akhiran kan. Jadi kalau tajwid artinya membaguskan. Tajwidul qiraat, membaguskan bacaan. Tartilul Quran artinya membacakan Al-Quran dengan tartil. Tuh Bapak Ibu. Jadi ilmu tajwid membacakan Al-Quran secara Tajwid baik. dia membaguskan. Membaguskan ya. Membaguskan bacaan. Tajwidul qiraah. Qiraah kan bacaan. Berarti membaguskan bacaan. Jadi dengan Bapak Ibu belajar tajwid, kita belajar tajwid, bacaan kita jadi tambah bagus. Gitu. Bagus dalam artian itu idghamnya benar, ikhfanya pas, madnya tepat, gitu. Ikhfanya, gunahnya kena semua. Oh bagus bahasanya jadi. Gitu. Nah, itu tajwidul namanya? Tajwidul Quran atau tajwidul qiraah. Gitu. Ya Bapak Ibu ya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini Bapak Ibu? Pak Ustadz, kalau qiraatan sama qiraatun bisa? Sama, itu masdar. Masdar ya? Masdar. Cuma itu masdar yang tidak ada di dalam 15 ini tuh. Itu nanti masdarnya lain. Ada pola yang kelompok yang satunya lagi tuh. Lain lagi ya? Lain lagi. Jadi kalau tidak ada di dalam pola masdar yang ini nih, itu polanya bukan kiasi namanya. Nanti ada satu lagi yang kita akan bahas nanti ya, pertemuan akan datang. Simak kali ya. Iya, insya Allah. Biar ini Bapak Ibu biar terus ngikut. Sampai pertemuan lusa. Ini kenapa jadi yang lain kehujanan kali ya? Oh, ini Bu Ina nih sedikit yang ikut, Bu Rian. Mungkin pusat sinyalnya. Kehujanan kali ya. Gitu. Atau lupa kali ya, lupa kali. Baik, nggak apa-apa, nanti satu saat insya Allah akan berlanjut. Baik, dari 15 baru satu nih Bapak Ibu. Ya karena tadi bacanya ya. Insya Allah besok kita akan perbanyak ini supaya 2-3 kali pertemuan tuntas lah. Ini Amin. Satu tapi paham dulu Ustaz, lama deh. Ya, saya paham, apa bagus. Apalagi kalau banyak dan paham kan lebih cepat. Amin. Yang mana saja penting kita bisa mengikuti ya. Ibu Kinan udah ketawa Ibu. Ya, kalau nanti ke dalam bahasan Bapak Ibu kayaknya nggak ada masalah nih, kita percepat gitu ya. Jadi kalau nggak ada masalah, iya oke aja, nanti boleh dipercepat. Tapi kalau nanti rasanya nih perlu pendalaman, ya kita perlambat. Jadi berdasarkan kebutuhan aja. Kalau ini kan nggak ada jadwalnya Ustaz. Maksudnya nggak ada dari bulan sekian. Nggak ada target. Iya benar. Kalau ini biar mantap-mantap aja kita. Ini biar mantap-mantap aja. Nggak ada ujian, nggak ada apa kan? Nggak ada ujian kan ini kan? Ini kan nggak ada yang dikejar Ustaz. Pokoknya sepanjang hayat masih di kandung badan. Sepanjang hayat. Selama Ustaz nggak bosan ngajarin kami terima. Jadi sepanjang kita nggak ada ujian, nggak ada target. Yang penting targetnya lumayan paham. Targetnya paham Ustaz. Targetnya paham ya. Insyaallah. Menguasai.
Baik, sementara itu Bapak Ibu untuk yang kajian sarafnya, nahwunya ya, sarafnya kita akan masuki sekarang bagian kitabah wa tarjamah. Masih dalam surah Al-Isra atau Bani Israil. Bani Israil ayatnya kalau tidak salah sekarang ayat ke-33 ya, 33. Ayatnya 33. Baik. Terlebih dahulu Bapak Ibu yang sudah menebalkan, boleh silakan tunjukkan. Bu Rima ya, silakan Bu Rima. Naik lagi, naik Bu Rima, naik. Terus. Iya, alhamdulillah. Syukran. Yang lagi Burian. Oke, Burian. Sebentar. Iya, alhamdulillah. Selanjutnya Bu Nana, Bu Nana. Bu Nana. Naik lagi Bu, terus naik. Naik terus. Alhamdulillah. Selanjutnya Bu Nelti. Kok selalu nggak pasti. Kelihatan nggak Pak? Deketan Bun. Deketan. Wah, terlalu dekat malah dideketin lagi. Iya, segitu. Segitu Bun. Naik lagi Bun. Iya. Terus naik ke atas. Nah. Ya udah. Gitu. Jadi pada ayat terakhir itu berapa tuh Ibunya? Ayat terakhir itu berapa itu ya? Ayat 25, 35. 35 ya. Iya betul 25. Ayat 35 ya. Bu Yanti, monggo Bun. Saya Pak. Nah, Bu Yanti, monggo Bu Yanti. Bismillah. Belum. Lagi Ibu tulisannya dulu. Bu Yanti sebentar. Tulisannya udah ditebelin belum Bu Yanti? Sudah. Coba lihat. Kurang ke kiri Bun. Nah, kiri. Nanti Ibu membaca yang pertama nanti ya. Ya, saya kira tadi suruh baca. Belum. Naik lagi Bu, naik lagi. Oke. Memang di dalam ayat terakhir itu memang dalam tulisannya nggak ada tasdidnya. Itu memang Bapak Ibu khairu wa ahsanu. Khairu wa ahsan. Itu meskipun tidak ada tasdidnya, kaidahnya mengatakan kan kalau ada tanwin ketemu wawu diidghamkan ya. Ya. Iya, jadi tetap aja bacanya idgham ya. Baik, sudah selesai semuanya Bapak ya. Kita mulai membaca dan menerjemahkan. Semoga Bu Yanti yang pertama ayat 33 ya. Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqtulun nafsallati haramallahu illa bil haqq. Wa man qutila madluman faqad ja'alna liwalihi sultanan fala yusrif fil qatl. Innahu kana mansura. Jadi, nanti kalau ada dhamir hu, innahu itu dibaca 2 ketuk ya Bun ya. Innahu. Betul. Silakan ininya artinya Bun. Ya. Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah membunuhnya. Iya. Kecuali dengan alasan yang benar. Iya. Dan barang siapa kutila dibunuh matluman secara zalim, fakot ja'alna liwalidihi
Fakot ja'alna itu maka sesungguhnya kami telah memberikan walihi kepada walinya sultanan Ya, kekuasaan. fala yusrif tetapi janganlah wali itu melampaui batas. Fil qatli pembunuhan dalam innahu sesungguhnya dia karena adalah mangsuro orang yang mendapat pertolongan. Iya. Jadi ini Bapak Ibu yang muliakan, ayat ini berbicara tentang hak-hak pemenuhan hak-hak orang yang terzolimi dan tidak boleh melakukan pezoliman. Wala taqtulun nafsa, jangan engkau bunuh jiwa, bunuh orang. Allati haramallahu illa bil haq, yang diharamkan Allah kecuali dengan benar. Jadi membunuh nyawa itu nggak boleh kecuali dengan cara yang benar, kecuali karena alasan, bukan dengan cara, kecuali dengan alasan yang benar. Meskipun dia itu orang yang tidak beriman kepada Allah, nggak boleh sembarangan dibunuh, apalagi kalau orang beriman. Illa bil haq, kecuali dengan hak, dengan benar. Alasan yang benar itu apa? Yang benar itu, alasan itu ada 3. Pertama karena alasan perang. Kalau dalam perangan dibolehkan orang itu membunuh. Kalau dalam perangan itu boleh orang itu membunuh. Yang kedua, membunuh karena qisas. Nah, ini dalam ayat yang tadi dibacakan oleh Bu Yanti, ini ayat qisas nih. Apa qisas itu? Barang siapa yang ada seorang yang dibunuh bukan dengan cara hak, waman qutila madzluman, nah itu dia. Siapa orang yang terbunuh karena dalam keadaan dizolimi, bukan dengan cara hak berarti, faqad ja'alna liwaliyi sultana, maka kata Allah kami berikan kepada keluarganya, walinya itu, pada walinya itu apa? Itu kekuasaan untuk menuntut hak. Ini boleh menuntut hak tuh. Tapi ini kalau dalam hukum Islam. Kalau dalam hukum negara kita kan nggak bisa. Harus melalui pengadilan dan pengadilan yang menentukan. Gitu kan. Seandainya nih dalam konteks lanjutan ayat ini, seandainya dia sudah diberikan oleh hakim tuntutannya itu diluluskan oleh hakim sehingga dia minta pembalasan nyawa kepada si pembunuh agar dibunuh, sebegitunya Al-Quran mengatakan fala yusri fil qatl, maka wali ini tidak boleh semena-mena di dalam meminta keadilan penghukumannya itu. Tidak boleh dibunuh dengan cara disiksa dulu, nggak boleh. Ya nggak boleh. Wah, kalau bunuhnya bunuhnya kemarin misalnya kan dengan cara ditombak atau ditembak, dia ditembak, tidak nembaknya, dan nembaknya apa yang kira-kira orang segera mati. Tidak boleh nembaknya dari kaki dulu gitu kan, pelan-pelan terus naik ke atas gitu kan, nggak bisa. Gitu. Disiksa dulu nggak boleh. Dimutilasi dulu nggak boleh. Fala yusri fil qatl, tidak boleh berbuat israf di dalam membunuhnya. Gitu ya. Nah, jadi dalam Islam seperti itu. Yang ketiga apa tadi? Yang pertama kan perang. Yang kedua itu qisas. Yang ketiga rajam. Yang ketiga rajam. Kalau orang berzina itu bagi yang sudah menikah itu hukumannya kalau dalam Islam itu dirajam. Tapi Bapak Ibu memuliakan, dalam sejarah nih, masa Nabi tidak pernah ditegakkan hukum rajam atas perzinahan seperti yang tertuang di dalam Al-Quran bahwa harus ada saksi 4. Nggak ada itu, nggak terjadi itu. Sebab Bapak Ibu yang muliakan, kesaksian di dalam perzinahan itu berat sekali itu. 4 orang saksi, 4-4-nya harus melihat. Kan gitu ya, itu berat sekali terbuktinya.
Gak mungkin kalau dikatakan itu gak mungkin. Gitu. Maka rajam yang terjadi pada zaman Rasul itu adalah berdasarkan pengakuan. Orang yang berbuatnya mengaku kepada Nabi, saya telah berzina. Gitu. Kalau nggak mengaku nggak bakal terjadi, nggak bakal terbukti. Sebab apa? Mana ada orang yang bisa menyaksikan begitu? Emang di mana? Kan gitu ya. Gitu. Kalau duga-dugaan nggak boleh. Itu 2 orang sudah masuk kamar nggak boleh. Gitu. Maka perempuan yang mengaku tadi kan mengatakan kamu mungkin cuma main-main. Kamu cuma mungkin kalau bahasa kita kalau dalam interogasinya nih, kamu cuma mungkin buka pakaian saja. Jadi harus betul-betul terjadi perzinahan. Dan kalau dilihat oleh mata, kayaknya kan teramat sulit untuk dibuktikan. Seperti itu ketatnya Islam di dalam menegakkan. Jadi nggak semudah orang bilang dirajam aja, nggak bisa. Kesaksian dan diputuskan oleh pengadilan. Ada yang keempat yang ini sebenarnya juga ada pendapat matanya keempat boleh dibunuh. Apa tuh? Orang yang murtad. Orang yang murtad itu boleh dibunuh tuh. Gitu tuh. Nah, orang yang murtad yang kalau dia murtad menjelek-jelekan Islam tuh, ya. Nah itu kayak si Kace itu ya, itu kan dia menjelek-jelekan. Itu kalau ini hukumnya udah dibunuh. Harus dibunuh hukumnya. Gitu. Nah, itu membunuh dengan hak itu seperti itu. Di luar itu nggak boleh. Orang karena dendam, karena ini nggak boleh. Baik, itu ayat 33. Ayat 34 sekarang. Silakan ayat 34 Pak Mulyono. Pak Mulyono, fadhal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha asuddah wa aufu bil innal ahda kana mas'ula. Artinya apa? Wala dan jangan wala taqrabu dan jangan kalian mendekati malal yatim, harta anak-anak yatim, illa billati, kecuali yang dia ajsanu hatta yablugo, kecuali dengan yang dia lebih baik dan asuddahu lebih dia sampai dewasa, kecuali dia sudah sampai dewasa. Wa aufu dan tepatilah bil ahd dengan janji. Innal ahda kana mas'ula, sesungguhnya janji adalah pasti akan dipertanggungjawabkan. Ya, kasih Pak. Jadi dulu sahabat itu takut sekali. Jadi ada anak yatim yang hartanya kemudian dia dia kelola, dia jamin di situ gitu. Takut itu sahabat takut sampai harta anak yatim itu betul-betul dipisahkan. Misalkan kalau dia masak nasi, nasinya itu sama sekali nggak berani dia makan, ya dia manfaatkan sama sekali nggak berani. Sampai kemudian ternyata makanan yang cenderung negatif itu tidak termakan dan mubazir. Maka turunlah ayat itu dia. Jadi bukannya tidak boleh memakan anak yatim itu. Maka dibilang billati hiya ahsan. Ia lakukan secara yang terbaik, bukan menzolimi anak yatim, bukan numpang makan di harta anak yatim. Begitu. Tapi kalau misalnya
antara makananmu dan makanan mereka bercampur, lalu kemudian makan dengan sewajarnya, makan bersama, kan itu, maka itu dibolehkan. Yang tidak boleh itu menggunakan harta anak yatim untuk kepentingan pribadi yang tidak dibenarkan. Sampai kapan? Hatta yablughu asyudda. Sampai masa dewasa, sampai anak yatim itu dewasa. Dewasa yang dimaksud di situ adalah sampai dia mampu mentasarufkan hartanya, sampai dia mampu mengelola hartanya. Jadi tidak bisa patokannya ini udah lulus SD, nggak bisa. Titipan harta yatimnya banyak nih. Mohon maaf, misalnya ratusan juta misalkan kan dari warisannya, atau miliaran bahkan misalkan. Itu nggak bisa diberikan begitu saja. Hatta yablughu asyudda, sampai dia dewasa. Nah, dewasa itu nanti tafsirannya apa? Sampai anak itu betul-betul mampu mengelola uangnya itu. Itu. Habis SMA apa sudah dewasa? Ya, kedewasaan tidak semata-mata umur. Tapi kedewasaan dimaksud adalah dia mampu untuk mengelola harta itu. Sehingga hartanya tidak habis. Atau tidak ditipu orang sehingga hartanya habis. Kan gitu ya. Terus waufu bil ahdi. Penuhilah janji. Janji apa? Janji untuk menghantarkan atau untuk mengelola harta itu sampai dengan anak itu dewasa, dan ketika dewasa diberikan harta itu kepada anak itu. Nah, itu janjinya begitu. Jangan mengkhianati janji itu. Nah, gitu. Jadi terkait dengan harta anak yatim. Wala taqrabu, jangan dekat-dekat dengan harta anak yatim, yang maksudnya adalah jangan berbuat zalim terhadap harta titipan anak yatim. Gitu ya, Bapak Ibu. Ustadz izin bertanya, Pak. Monggo. Saya mau tanya soal penitipan anak yatim piatu di panti asuhan. Iya. Yang panti asuhan mengelola anak yatim piatu. Iya. Itu kan dapat amanah dari jamaah ya, tapi di dalam perjalanannya ada penyalahgunaan pengelola itu tidak sesuai dengan harapan daripada masyarakat. Itu bagaimana tuh kalau kayak gitu? Kan menyalahgunakan daripada amanah untuk ngurus anak yatim piatu. Jadi dalam pengelolaannya pada anak yatim piatu yang tidak tertangani dengan baik. Mohon penjelasan. Baik. Jadi Bapak Ibu yang muliakan, orang-orang yang mengelola, kalau misalnya nih orang yang mengelola dana anak yatim, bukannya sama sekali tidak boleh untuk mendapatkan manfaat dari itu. Boleh, tapi dengan cara yang bijak. Sebagaimana orang mengelola zakat, dia boleh mengambil mendapatkan bagian daripada zakat itu. Boleh. Sepanjang pengelolaan itu bukan dimaksudkan memang untuk betul-betul mencari penghidupan di situ. Bukan. Nah, bagaimana jika terjadi penyalahgunaan, maka itulah pentingnya ada pengawas. Ada pengawas, ada penasehat, kan seperti itu. Jadi tidak boleh semena-mena, tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi, ya. Untuk keuntungan pribadi, kebutuhan pribadi tidak boleh. Tapi kalau ada seseorang mengelola misalkan tempat panti asuhan anak yatim seperti itu, atau sekarang kan banyak ya di mana-mana rumah yatim, rumah yatim kan gitu ya. Nah, kalau dia kan tergantung kepada niatnya masing-masing. Niatnya apa? Niatnya mencari penghidupan di situ, yaitu salahnya dia di situ. Ada orang, daripada nggak ada kerjaan, udahlah kita buka ini supaya kita bisa hidup di situ. Nah, itu kan salah, keliru. Gitu. Tapi ketika dia kemudian betul-betul mengelola dengan baik, apakah dia tidak boleh mengambil bagian daripada dana itu untuk menyambung hidupnya? Itu boleh, nggak masalah, sepanjang logis dan bijak, kan gitu. Orang itu tidak mengelola yang lain, tidak ada pekerjaan lain kecuali di situ, maka dia boleh mengambil dari harta dana itu, gitu kan? Sebagai apa? Sebagai kompensasi dari tenaga, pikiran dan sebagainya. Jadi nggak masalah.
Nah, ukuran seberapanya tidak bisa ditentukan berapa, tapi di situ menurut apa? Ya kepantasan istilahnya pengelolaan dana itu. Mungkin yayasan A atau rumah yatim A sama rumah yatim B bisa berbeda. Mungkin yatim B yang jumlahnya banyak dan kemudian donaturnya banyak sehingga maaf misalkan dananya bisa miliaran. Tentu barangkali mungkin yang diterima oleh pengelolanya berbeda dengan dana rumah yatim A yang cuma mungkin mengelola dananya 10 juta kan gitu. Kok ini yang rumah yatim B pengelolanya dapat setiap bulan misalkan 3 juta, 5 juta untuk biaya hidupnya di situ. Karena mungkin yang dia kelola miliaran. Kan gitu. Jadi saya kira tidak bisa jumlah tertentu itu kemudian ini lebih besar lebih kecil, lihat pada porsi proporsional. Jadi maka kalimatnya di situ bilang apa itu? Billati hiya ahsan. Gunakanlah cara yang terbaik. Nah, terbaik itu ukurannya ukuran adat, ukuran keumuman, ukuran secara logis lah begitu ya. Bisa beda-beda ukurannya. Kalau di dalam zakat 1/8 orang bisa mengambil dana itu untuk pengurusnya. Ya, beda dengan ambil zakat ya. Iya, zakat. Jadi kalau orang-orang zakat itu Bapak Ibu yang muliakan, itu kalau zakat Basnas itu duitnya bukan miliaran lagi, Pak, ratusan miliar. Ya. Basnas itu ratusan miliar itu. Dananya itu. Nasional ya, Basnas nasional itu ratusan miliar. Nah, itu kalau itu penggunaannya, nah itu tentu kan di sana ada pengawas, ada penasehat, ada dewan kuratornya, macam-macam lah pokoknya di situ. Nah, itu kan sudah diatur dalam undang-undang. Saya kira gitu ya, Pak Satu, mohon maaf. Ya. Selanjutnya dengan Bu siapa yang belum baca nih? Bu Cici boleh baca, Bun? Ayat 34. Iya Pak Ustaz. Oh, ayat 34 sudah ya? 35. Ayat 35 berarti. 35 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa awful kaila idzakiltum wajinu bil qisasil mustaqim. Zalika khairum wa ahsanu ta'wila. Silakan, Bu. Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbangan dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama dan lebih baik akibatnya. Baik. Makasih, Bu. Nah, Allah rendengkan kaitan tadi dengan keadilan pada anak yatim dengan keadilan kepada masyarakat umum. Setelah tadi Allah bicara tentang berbuat adillah kalian, penuhi janjimu, penuhi kebijaksanaanmu kepada anak-anak yatim, lalu Allah beralih kepada begitu juga kau lakukan kepada masyarakat umum. Dalam konteks umum apa? Berdagang. Berdagang apa? Ukuran. Wazinu bil qistasil mustaqim. Maka timbanglah, ukurlah, begitu? Timbanganmu, ukuranmu ketika engkau berjualan dengan timbangan yang tepat, al-mustaqim, yang lurus, yang benar. Kita ini kadang-kadang kemakluman yang salah. Kemakluman yang salah. Mohon maaf ini ya, Ibu ya. Itu saudara-saudara kita yang muslim itu kalau berdagang itu kurang adil. Ada sebagian, nggak sebagian, terutama orang-orang yang mungkin nggak paham. Kalau menimbang timbangannya diganjel, itu kan namanya nggak adil. Nggak adil. Timbangannya diganjel supaya berat. Makanya ada istilah, ada orang mengatakan lihat kalau ada timbangan takaran itu timbangan itu kemudian kenapa bandul timbangannya nggak pada lepas dari timbangan satunya itu ya, dari mangkok timbangannya itu. Kenapa? Karena kalau dilepas dia akan berat sebelah.
Itu kan nggak adil. Dalam seperti itu. Maka sebenarnya lebih baik ambillah keuntungan yang wajar tapi dengan berbuat adil. Ya, daripada memberikan harga murah tapi dengan cara menipu. Nauzubillah min dzalik. Ada orang jualan apa misalnya jualan buah misalkan. Ini mah contoh saja. Jualan buah harganya kita jual 1 kilo 20.000, yang sebelah kiri 22.000, 23.000. 23.000 tapi pakai ukuran yang mungkin kita nggak tahu juga elektronik ya. Itu yang menurut pemahaman itu lebih pas karena dia tidak bisa misalkan tidak bisa dicurangin. Meskipun mungkin orang kalau niatnya curang mah bisa saja diakalin kan gitu ya, bisa saja. Dengan orang yang tadi timbangan bandul, harganya lebih murah, tapi ternyata di dalamnya ada penipuan, ada tindakan tidak adil dengan cara menambal timbangannya supaya timbangannya berkurang. Maka orang bilang beli 1 kilo cuma dapatnya 9 on setengah, yang setengah on hilang, gitu tuh. Nah, itu kan cara yang kurang berkah lah, kan gitu. Jadi nggak berkah. Nah, Al-Quran mengatakan wazinu bil qistosil mustaqim. Ayo timbang dengan alat timbangan yang benar. Gitu ya. Jangan menodai, jangan jangan merugikan orang lain. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Karena itu adalah cara yang terbaik ya, dan juga cara yang akan memberikan keuntungan di akhirnya. Apa? Orang kalau senang jadinya nanti akan balik lagi. Oh, timbangannya bener nih, bagus nih, maka akan balik lagi ke situ. Nah itu dia. Bukan selalu bicara akhirat. Kalau akhirat iya. Di dunia juga kalau orang itu adil, kalau orang itu benar, maka akan senang. Nanti akan saya datang lagi. Tapi kalau nggak benar, maka orang itu akan kapok datang ke situ. Ngapain saya nggak pernah lagi datang ke situ. Kenapa? Karena ternyata nggak adil, nggak beres. Nah, sehingga itu pesan-pesan Al-Quran di dalam ayat tadi itu. Wahsanu ta'wila. Nah, takwil itu polanya pola masdar yang barusan tadi kita bahas. Ya, yang terakhir tadi masdar yang fa'ala yufa'ilu takwil. Taf'ila. Jadi awwala yu'awwilu takwila. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian Bapak Ibu muliakan jumpa kita di sore hari ini. Alhamdulillah berbicara tentang macam-macam isim, lalu tadi kita baru bicara tentang masdar. Kita masdar pun itu baru beberapa pola saja ya kan, belum semuanya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan akan datang untuk beroleh keberkahan pada pertemuan sore hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna 'ilman tanfa'una. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Amin. Ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Jazakallah, Ustaz. Sama-sama, Bun. Baik. Ustaz.